10 miliar dolar. Charlie terkejut. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga lebar. Dia tahu bahwa kakeknya sangat kaya, tetapi saat itu, dia terlalu muda untuk memahami konsep uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Wade adalah salah satu keluarga terkaya di East Cliff dan bahkan di negara ini, tetapi dia tidak yakin berapa kekayaan bersihnya. Sekarang, dia akhirnya tahu. Jika 10 miliar dolar hanyalah uang saku, itu berarti seluruh keluarga Wade memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 triliun dolar. Terus terang, saat ini, dia sedikit tersentuh dan terpengaruh. Namun, ketika dia memikirkan orang tuanya yang sudah meninggal dan bagaimana kakeknya menjadi bagian dari alasan mengapa mereka meninggal, dia tahu dia tidak akan pernah bisa dengan mudah memaafkannya. Merasakan frustrasinya, Stephen dengan cepat berkata, "Tuan muda, Anda adalah salah satu anggota keluarga Wade, jadi uang itu milik Anda. Selain itu, secara teknis, itu milik ayah Anda. Tuan berkata bahwa jika Anda bersedia pulang, dia akan membiarkan Anda mewarisi kerajaan bisnis keluarga senilai 1 triliun dolar. Jika kau belum ingin pulang, gunakan uang ini untuk biaya hidupmu." Oh ya, berita lainnya, perusahaan terbesar dan paling menguntungkan di Aurous Hill, Emgrand Group dengan nilai pasar 100 miliar dolar, telah diakuisisi sepenuhnya oleh keluarga Wade kemarin. Semua ekuitas sekarang atas namamu, kau dapat mengklaim hakmu di perusahaan itu besok. Charlie mendengarkannya dengan linglung, sama sekali tidak percaya. Bukankah itu terlalu banyak investasi dari keluarga Wade demi dirinya? Kartu hitam premium dengan batas kredit 10 miliar dolar, Emgrand Group dengan kekayaan bersih 100 miliar dolar. Meskipun Aurous Hill adalah tanah para talenta, satu-satunya keberadaan terhormat yang konstan adalah Emgrand Group. Itu adalah juara industri bisnis Aurous Hill. Setiap keluarga terkemuka dan berpengaruh harus tunduk di hadapan Emgrand Group. Termasuk keluarga-keluarga yang mempermalukannya hari ini, keluarga Wilson, keluarga White, dan bahkan keluarga Jones yang masih berusaha mengejar istrinya. Mereka hanyalah pelayan rendahan di hadapan Emgrand Group. Dan perusahaan yang luar biasa ini sekarang menjadi miliknya. Stephen menyerahkan kartu nama kepadanya dan berkata, "Tuan muda, Anda mungkin perlu waktu untuk menenangkan diri dan memikirkannya, jadi saya permisi dulu. Ini kartu nama saya dengan nomor saya di atasnya. Silakan hubungi saya jika Anda butuh sesuatu." Setelah itu, Stephen berbalik dan pergi. Charlie masih linglung setelah dia pergi. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi dari keluarga Wade. Namun, dia teringat dekade terakhir kesengsaraan dan kesulitan dan penghinaan yang dia alami ketika dia menikahi Claire. Ini adalah kompensasi yang diberikan keluarga Wade kepadanya atas penderitaannya, jadi mengapa dia tidak mengambilnya? Selain itu, Nyonya Louise sangat membutuhkan 2 juta dolar untuk perawatannya. Dia menggertakkan giginya sambil mencengkeram kartu itu erat-erat, lalu kembali ke bagian kasir. "Hai, saya ingin melunasi tagihannya." Kartu itu digesek, kata sandinya dimasukkan, dan transaksi selesai. 2 juta dolar dikreditkan ke rekening rumah sakit begitu saja. Charlie merasa seperti masih melayang di awan. Apakah dia baru saja menjadi miliarder dalam sekejap mata? Dia pulang dalam keadaan tidak sadar. Pada saat ini, rumah itu dipenuhi dengan amarah yang membara. Claire dan orang tuanya tidak tinggal di villa keluarga Wilson tetapi mereka tinggal di rumah biasa. Sejak Claire menikah dengan Charlie dan setelah Lord Wilson meninggal, mereka diusir dari villa itu. Ibu mertuanya berteriak dengan sangat cemas, "Charlie Wade, pecundang itu. Dia benar-benar memalukan. Jika kamu tidak menceraikannya sekarang, nenekmu mungkin akan menendangmu keluar dari Wilson Group." Claire berkata dengan tenang, "Jika dia melakukannya, aku akan mencari pekerjaan lain." "Kamu?" Ibunya menggeram dengan marah, "apa bagusnya pecundang itu? Mengapa kamu tidak bisa menceraikannya dan menikahi Wendell? Jika kamu menikah dengan Wendell Jones, seluruh keluarga kita bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi." Ayahnya menambahkan, "Ibumu benar. Jika kamu menikah dengan Wendell, keluarga kita akan segera menjadi harta yang berharga dalam keluarga. Nenekmu akan menghargai dan memanjakanmu setiap hari." Claire berkata, "Berhenti saja. Aku tidak akan menceraikan Charlie." "Kamu." Kedua orang tuanya ingin terus membujuk Claire ketika Charlie mendorong pintu terbuka dan masuk. Mertuanya memberinya tatapan kotor ketika mereka melihatnya. Ibu mertuanya mendengus jijik. "Kupikir kamu lupa jalan pulang, pecundang." Charlie mendesah pelan di dalam hatinya.
Ibu mertuanya selalu memandang rendah dirinya, tetapi apa yang akan dia lakukan jika dia tahu bahwa dia sekarang adalah pemilik Evergrande Group dan memiliki 10 miliar dolar tunai? Namun, ini bukan saatnya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Dia telah meninggalkan keluarga Wade untuk waktu yang lama sekarang. Siapa yang tahu bagaimana keadaan keluarga sekarang? Bagaimana jika seseorang dari keluarga menargetkannya jika dia mengekspos dirinya sendiri? Tetap dalam kegelapan adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Karena itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati, "Ibu, aku minta maaf atas semua masalah yang telah aku sebabkan hari ini." Ibu mertuanya berteriak, "Masalah? Ini lebih dari sekadar masalah, kamu mempertaruhkan kita. Tidak bisakah kamu memiliki sedikit kesopanan dan keluar dari rumah kami?" Claire buru-buru menyela, "Bu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Charlie adalah menantu laki-lakimu." "Omong kosong," gerutu ibunya. "Aku tidak punya pecundang seperti menantu laki-lakiku. Lebih baik jika dia bisa pergi sejauh yang dia bisa." Claire menyenggol Charlie dan berkata, "Cepat, ayo kembali ke kamar." Charlie mengangguk dengan penuh terima kasih dan melarikan diri kembali ke kamar. Mereka telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka tidak pernah menyempurnakan pernikahan, bahkan sekalipun. Claire tidur di tempat tidur sementara dia tidur di lantai di samping. Malam ini, Charlie merasa sulit untuk tertidur. Apa yang terjadi hari ini benar-benar mengejutkan dan membuat dia khawatir dan dia belum bisa mencernanya. Sebelum tidur, Claire berkata, "Bagaimana kabar Nyonya bahasa Indonesia? Apa yang Louis lakukan?" "Aku punya sekitar 100.000 dolar sekarang, kau bisa menggunakannya besok." Charlie berkata, "Tidak apa-apa. Seseorang membayar tagihannya dan memindahkannya ke Eastcliff untuk berobat." "Benarkah?" seru Claire kagum. "Wow. Jadi, Nyonya Louis akan baik-baik saja." "Ya," kata Charlie, "Nyonya Louis telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya dan membantu banyak orang. Sekarang, seseorang membalas budi padanya." "Senang mendengarnya." Claire mengangguk sambil tersenyum. "Kau bisa tenang sekarang." "Ya. Aku ingin tidur sekarang. Ada banyak hal yang harus ditangani di perusahaan akhir-akhir ini, aku kelelahan." "Apa yang terjadi di perusahaan?" "Akhir-akhir ini tidak berjalan dengan baik. Nenek ingin bekerja sama dengan Evergrande, tetapi Wilson Group terlalu lemah dibandingkan dengan skala mereka. Mereka bahkan tidak akan peduli pada kita." "Oh, bukankah sebelumnya ada kerjasama antara Wilson Group dan Evergrande?" Claire tertawa sinis. "Tentu saja tidak. Apa kita di mata Evergrande? Aku yakin kita terlihat seperti setitik debu yang tidak berarti bagi mereka. Bahkan keluarga Gerald, keluarga tunangan Wendy, hampir tidak bisa menggores ekor kerajaan bisnis Evergrande. Ini juga sebabnya nenek ingin mereka segera menikah sehingga keluarga White dapat membantu keluarga kita membangun beberapa koneksi dengan Evergrande." Charlie mengangguk dengan penuh pengertian. Keluarga Wilson telah menggunakan semua trik yang mereka miliki untuk bekerja sama dengan Evergrande Group. Namun, Lady Wilson tidak akan pernah berpikir bahwa dia memiliki Evergrande Group sekarang. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk mengambil alih Evergrande Group dan membantu Claire dalam bisnisnya. Keluarga Wilson tidak memperlakukannya dengan adil dan mereka terlalu sering menggertaknya. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. Dia berkata dalam hatinya dengan sungguh-sungguh, "Claire, suamimu berbeda sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun memandang rendahmu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Wilson tunduk padamu." Bahasa Indonesia hampir tidak bisa menggaruk ekor kerajaan bisnis Evergrande. Ini juga mengapa nenek ingin mereka segera menikah sehingga keluarga White dapat membantu keluarga kita membangun beberapa koneksi dengan Evergrande. Charlie mengangguk dengan penuh pengertian. Keluarga Wilson telah menggunakan semua trik yang mereka miliki untuk berkolaborasi dengan Evergrande Group. Namun, Lady Wilson tidak akan pernah berpikir bahwa dia memiliki Evergrande Group sekarang. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk mengambil alih Evergrande Group dan membantu Claire dalam bisnisnya. Keluarga Wilson tidak memperlakukannya dengan adil dan mereka terlalu banyak menggertaknya. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. Dia berkata dalam hatinya dengan sungguh-sungguh, "Claire, suamimu berbeda sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun memandang rendahmu lagi.
Aku akan membuat seluruh keluarga Wilson tunduk padamu.